3, 2, 1, action. Pemirsa Badar TV yang berbahagia, kembali lagi dengan Jamal Haris di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya bersama dengan narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Kiai Hasanuddin Masumi selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin, tepatnya di daerah Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi. Dan masih dalam pembahasan kita bahwa ada 4 golongan di mana surga tentu merindukan. Nah, sahabat pemirsa dan sahabat Badar TV di rumah, kita akan kembali untuk berbincang dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Ya, Pak Kiai, ya, ada bagian di mana Rasulullah menyatakan bahwa surga juga sangat merindukan orang yang memberi makan sama orang-orang yang miskin. ya. Nah, kalau melihat kepada jumlah dari masyarakat kita di Indonesia, mungkin Pak Kiai Ya. orangnya banyak. Sementara kalau untuk tingkat kemiskinan juga kayaknya luar biasa sekali nih Betul. jumlahnya. Nah, kalau menurut Pak Kiai ini, kiat-kiat apa saja nih yang bisa katakanlah menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di negara kita, utamanya mungkin khususnya Pak Kiai ya? Ya. Baik. Begini Kang Jamal, sebenarnya ada orang miskin, ada orang kaya. Kehidupan ini jadi indah ya. Gitu kan, ada laki, ada perempuan, jadi indah. Coba kalau laki semua pentungan semua, nah anggar kan. Nah, ini repot, tidak indah kan. Tidak indah lagi. Jadi ya, jangan kita punya dugaan jelek, aduh Allah membuat orang-orang miskin kok menyusahkan. Jangan, semua indah. Kalau selalu berpasang-pasangan jadi indah. Ada siang, ada malam, indah kan. Ada pagi, ada sore, semua jadi indah. Jadi ambil hikmahnya ya. Jadi apabila ada orang miskin, ada orang fakir, kita sebagai hamba Allah beriman khususnya, tentu Kang Jamal harus punya rasa peduli yang tinggi sama mereka ya. Di antaranya nih bagi kelompok agnia atau orang-orang deheb, punya uang, berilah mereka uang. Dan uang ini alangkah bagusnya untuk modal dasar bisnis. Misalnya dia tukang sayuran, coba berikan modal, suruh dagang sayuran supaya dari hari ke hari dia tidak terus-terusan minta-minta. Ini kan lebih bagus ya, lebih bagus. Kalau kita memang bisa memberi modal, itu lebih bagus. Kalaupun nggak bisa memberikan modal, tapi kan untuk menyambung nyawa mereka, itu juga termasuk bagian daripada ibadah. Jadi bagi orang-orang yang punya, jangan lupa berilah makan, minum, ataupun pakaian saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Ini langkah yang pertama. Kemudian yang berikutnya, pemirsa, kita ini jangan terus-terusan selalu minta sama orang ya. Terus-terusan minta. Coba solusi kedua, kita ini harus mau kerja keras ya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kata yang Maha Agung, sesungguhnya aku pun bekerja. Tuh, Allah saja bekerja, nggak diam ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai hambanya, juga pemirsa Badar TV, ayo kita bekerja keras. Itu ya, apalagi Indonesia tanahnya luas, tanahnya subur ya. Kita di mana saja bercocok tanam dengan serius, pasti akan menghasilkan hasil, tukang Jamal ya. Selama mau kerja keras. Dan yang berikutnya, buang kemalasan. Jangan malas, kan ada orang tanah punya, tapi dia nggak mau nyangkul. Yang tumbuh apa? Alang-alang ya. Masa kita mau panen alang-alang? Kan nggak lucu ya alang-alang itu. Coba tanami pisang, tanami singkong, tanami jagung. Nanti kan hasilnya bagus. Ini pernah terjadi, pemirsa Badar TV, zaman Rasulullah nih Kang Jamal. Jadi ada anak muda, kerjanya minta-minta terus. Kata Nabi, wahai anak muda, ada apa ya Rasul? Kau kerja apa? Ya minta-mintalah ya Rasul, saya kan orang termiskin di dunia gitu ya, orang susah. Kata Nabi, kau punya apa di rumah? Ya tikar-tikar butut mah ada gitu. Udah jual, kata Nabi, jual. Duh ya Rasul, masalah aku sih tikar butut. Udah, tawarkan sama sahabat. Nah akhirnya oleh anak muda ini tikar tadi dibawa kepada sahabat Nabi, ditawarkan, dan sahabat pada rebutan tuh, karena disuruh oleh Nabi, suruh dibeli. pasti harganya juga Nah lumayan harganya ya. Ini Rasul yang nyuruh kan, berkahnya itu Kang Jamal. Akhirnya dibeli oleh sahabat. Terus dia kan punya uang, si anak muda ini, dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, ini uangnya ada nih, sudah laku, udah kamu pakai untuk usaha. Usaha apa ya Rasul? Kamu beli kampak, kemudian nanti kampak itu pakai untuk nebang kayu. Kamu artinya nyari kayu bakar, kemudian jual kayu bakarnya. Baik ya Rasul. Akhirnya si orang itu, Kang Jamal, beli kampak, kemudian dia sehari-harinya dia usahanya ke hutan nyari kayu bakar. Setelah dapat dia jual ke masyarakat. Kan alhamdulillah
Jadi dia ada pekerjaan, itu tukang ngalak kayu kan lumayan, gitu ya. Jadi nggak minta-minta lagi. Jadi di sini artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita ini harus banyak ikhtiar dan harus mau kerja keras. Jangan minta terus. Kalau orang sering diminta, kira-kira bosan nggak yang sering diminta? Kayaknya Bang. Pastinya udah ngerasa mangkel aja tuh. Apalagi yang datang ini lagi. Bosan ya. Waduh, ini terus ya. Tapi kalau Allah yang Maha Agung sering diminta, justru Allah lebih senang. Allah diminta setiap hari, kita minta kaya, minta segala macam. Allah sangat senang ya. Beda seperti manusia, sering diminta dongkol. Tapi Allah kalau tidak diminta, justru Allah marah. Di dalam hadis Nabi, Rasul pernah menjelaskan tarkul doa maksiat, kata Nabi. Meninggalkan berdoa itu termasuk maksiat. Kan kita minta ini kepada Allah, nggak mau minta. Habis sholat, cur laur gitu ya, kabur. Nah itu cur laur itu, tahu cur laur? Bahasa apa nih? Nah, Prancis apa? Ya bahasa dari itu ya, dari langit tuh. Habis sholat langsung jalan tuh, itu namanya cur laur gitu ya. Cur laur, ya. Nggak mau tahu, itu Allah sangat marah. Jadi selesai doa, pemirsa Badar TV, kita zikir, kita minta kepada Allah. Insya Allah apa yang kita harapkan Allah akan memberi, dengan catatan banyaklah berdoa dan banyak juga bekerja biar balance ya, antara doa dan bekerja ini harus seimbang. Perangi malas, insya Allah kita akan menjadi orang sugih, orang serba kecukupan. Itu yang paling penting Kang Jamal. Iya. Berarti kalau bicara tentang masalah kemiskinan belum juga menjadi sebuah bagian yang apa nih Pak Kiai disebutnya? Bagian yang paling terpuruk mungkin bagi belum juga lah. Ternyata ya. Belum. Ada hal-hal lain yang ternyata buat orang-orang miskin justru itu bagian daripada ladang amal juga, seperti yang Pak Kiai katakan. Iya. Nah, Pak Kiai, ada lagi hal yang mungkin dirasakan dengan sahabat kita di rumah terkait dengan rindunya surga kepada 4 golongan. Nah, ini Pak Kiai bicara tentang masalah orang yang berpuasa nih. Kalau tadi Indonesia wah miskinnya juga banyak gitu, lumayan. Tapi kalau bicara penduduk yang ada di kita, kayaknya Indonesia ini kan menjadi jumlah terbesar nih Pak di dunia, ya, Muslimnya. Iya. Tapi juga ternyata tidak menutup kemungkinan sangat banyak sekali dari saudara-saudara kita yang tidak tuntas untuk melakukan berpuasa ini. Nah, kalau Pak Kiai sendiri nih menilai hal ini nih, mengapa demikian nih Pak Kiai? Baik. Begini Kang Jamal, kan di dalam Al-Quran Allah berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada anda semua puasa. Jadi orang yang disuruh untuk melaksanakan ibadah saum hanyalah orang-orang yang iman kepada Allah. Jadi kalau tidak iman atau imannya tipis, itu tidak akan kuat melaksanakan ibadah saum Kang Jamal. Ya, nggak akan kuat. Makanya kalau ada orang ngaku muslim tapi tidak saum, ini pasti imannya tipis sekali. Atau bisa saja imannya nggak ada. Makanya yang disuruh oleh Allah kan, hai orang-orang beriman. Berarti kalau tidak beriman tidak hai. Tuh gitu ya. Tidak di hai gitu. Tuh gitu. Ini masalahnya tidak puasa karena imannya mungkin tidak ada atau mungkin sangat tipis. Itu yang jadi masalah. Ya. Subhanallah ya. Jadi tergantung pada seberapa sebetulnya panggilan daripada jiwa tentang keimanan. Iya, itu dasarnya iman. Dasarnya adalah iman. Ya. Pemirsa Badar TV yang berbahagia, demikian tentunya perbincangan kita dengan beliau di kesempatan pagi hari ini dalam acara kita Seruan Mimbar Pagi Ramadan. Sebelum kita akan coba tutup nih Pak Kiai, ada hal-hal lain nggak nih yang coba kita jadikan pegangan nih buat apa nih kesimpulan kita nih Pak Kiai? Ya, baik. Pemirsa Badar TV rahimakumullah, di bulan yang agung ini mari kita selalu banyak membaca Al-Quran, dan kemudian kita punya rezeki, bantulah saudara-saudara kita yang termasuk elit ekonomi sulit. Dan selain itu kita pun harus rajin melaksanakan ibadah-ibadah lain, apakah itu ibadah sunnah, kemudian ibadah-ibadah yang sering dipraktikkan oleh baginda Rasul. Karena dengan melaksanakan ibadah, Allah akan senang kepada kita semua, dan Allah pun akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Inilah ibadah. Jadi
siapapun yang banyak melakukan kebaikan itu akan dirindukan oleh surga Allah, dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh malaikat dan juga oleh orang-orang baik, itu Kang Jamal, gitu ya. Pemirsa Badar TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kebersamaan kita dengan beliau di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tentu dapat kita ambil hikmahnya dan kita pun dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih, dan kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah. Pemirsa Badar TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita kembali lagi dalam kajian kita di kesempatan pagi hari ini dalam acara Seruan Mimbar Pagi Ramadan bersama dengan yang terhormat Bapak Dr. Kiai Hasanuddin Basuni dalam tema kita Surga Rindu kepada 4 golongan. Dan tentunya kita akan kembali untuk berbincang dengan beliau seputar materi yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Nah, Pak Kiai, kalau Pak Kiai tadi menjelaskan bahwa betapa sebetulnya surga ini membutuhkan kepada 4 golongan. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan mungkin juga disama dengan apa yang dimiliki oleh pemirsa di rumah nih Pak Kiai. Kalau bicara tentang membaca Al-Quran ini, kadang-kadang ada orang yang membaca Al-Quran paham arti, kemudian mampu untuk membaca, tapi satu sisi nih Pak Kiai, ada yang hanya membaca Al-Quran tapi tidak paham makna, tidak ngerti apa-apanya ya. Betul sekali Pak Kiai. Nah, kalau melihat situasi yang demikian ini Pak Kiai ya, apakah masih mempunyai nilai ini buat mereka-mereka yang tidak memahami Al-Quran? Hanya bisa baca doang ya? Bisa baca saja. Ya, baik Kang Jamal dan juga pemirsa Badar TV di mana saja berada. Jadi kita sebagai hamba Allah yang beriman diperintahkan oleh Yang Maha Agung harus banyak membaca ya, membaca. Demikian juga Kangjeng Rasul memerintahkan kepada kita harus banyak belajar, baik belajar membaca, menulis dan sebagainya. Nah, kalau ada di antara saudara kita nih Kang Jamal, baca Al-Quran mah lancar gitu ya, tapi nggak ngerti apa-apa. Ditanya tajwid bingung, bengong gitu ya, bahkan masih beletak-belenong gitu bacanya ya. Nah, bagi hamba Allah yang hanya bisa membaca tapi tidak mengerti arti, tidak mengerti makna, tidak mengerti tafsir, itu tetap mendapat pahala dari Allah. Tetap mendapat pahala. Jangankan yang baca, untuk yang dengar saja. Misalnya Kang Jamal tidak baca, tapi ada qori membaca Quran, Kang Jamal serius mendengarkan, itu Kang Jamal dapat pahala. Cuman mendengarkan doang, kan nggak baca kan? Betul sekali. Apalagi yang baca, tentu lebih besar pahalanya dari Allah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu pemirsa, kita memang perlu sekali, di samping membaca ini adalah yang pokok, yang kedua, kemudian jangan lupa setelah dibaca diisi juga dengan pengertian, maksudnya makna. Kita harus mengerti maknanya, kan sekarang banyak itu Kang Jamal yang terjemahan ya. Terjemahan itu kan dibaca, coba terjemahannya, oh maknanya ini. Kemudian setelah diterjemahkan kan ada juga tafsirnya, keterangannya, oh tafsirannya seperti ini. Ada lagi ulasan yang lebih luas. Saya kira tidak ada istilah kata tidak bisa apa-apa selama orang mau belajar dengan serius. Sekarang banyak kitab-kitab gundul sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan begitu lengkap isinya. Kan Al-Quran juga banyak itu Kang Jamal ya, ada bacaannya, ada terjemahnya, ada tafsirnya dan sebagainya. Itu tinggal mau baca aja, gitu ya. Subhanallah. Ya, jadi praktis orang yang membaca Al-Quran, kemudian yang mendengarkan saja berpahala, walaupun tidak paham akan maksud dan artinya Pak Kiai. Cuman dengar doang ya, sudah dapat pahala, apalagi kalau baca. Tentu lebih besar lagi pahalanya. Subhanallah. Kalaupun salah-salah sedikit, nanti Allah akan memaafkan kesalahannya. Dengan catatan belajar terus, belajar terus. Jangan putus belajar itu ya. Itu yang paling penting. Iya, pemirsa Badar TV ya, mudah-mudahan kita termasuk nih dalam bagian orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Kiai, kalau tadi Pak Kiai juga menjelaskan untuk bagian yang kedua ini, bahwa sebetulnya
ada orang-orang juga yang dirindukan surga adalah ketika mereka mampu untuk menjaga lisan. Iya. Ini puasa kayaknya gampangnya Pak Kiai, kalau menahan lapar kayaknya udah biasa. Gitu. Iya, iya. Mudah sekali ya. Kayaknya sedikit mudah. Kemudian juga menahan melakukan hubungan suami istri juga mudah. Tapi lisan ini Pak Kiai ya, yang kadang-kadang kok sulit sekali buat dikendalikan. Kayaknya jarang-jarang orang yang mampu untuk mengendalikan lidah saat berpuasa ini. Iya. Nah, baik Kang Jamal. Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau pernah memberikan uraian terhadap para santrinya ya. Kata Imam Ghazali bahwa manusia itu akan dipengaruhi oleh dua makhluk. Di antaranya oleh malaikat. Malaikat akan ngajak kita semaksimal mungkin agar orang ini ikut jalan yang lurus. Demikian juga kesebelasan iblis. Itu ada kesebelasan yang iblis ya, bukan sepak bola aja. Iblis pun, waduh, jangan dikira. Iblis pun sama, kesebelasannya mengajak kita bagaimana agar kita berbuat jelek, bicara ngawur, bicara jelek, bicara kotor. Nah, kata Imam Ghazali, kalau orang ini bisa dipengaruhi oleh malaikat, berarti selamat nih Kang Jamal ya. Dia akan selalu lurus, baik langkahnya maupun pembicaraannya akan selalu baik. Tetapi kalau dia misalnya ikut kesebelasan iblis tadi, udah otomatis jalannya bengkok, ucapannya juga ngawur, ngelantur, ini bicaranya kotor. Apalagi didorong dengan nafsu yang tinggi. Nah, disinilah karena faktor nafsu selalu ingin bicara jelek dan selalu ingin melontarkan kata-kata yang tidak baik, akhirnya dia bicaralah seenaknya. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa menahan nafsu tadi tidak tergoda oleh iblis? Adalah kita banyak berwudu, ya, banyak berwudu. Kemudian selain berwudu juga banyak-banyaklah membaca An-Nas, banyaklah membaca ayat kursi, biar si iblis tadi tidak mudah menggoda hati kita untuk bicara yang jelek itu. Itu diantaranya Kang Jamal ya. Insya Allah lah kalau kita dapat menahan diri dengan baik, kita akan tetap bisa menjaga lisan. Karena lisan ini bisa bekerja 24 jam. Subhanallah. Kapanpun orang bisa bicara. Kang Jamal minum sambil bicara, bisa kan? Betul sekali. Betul. Bisa. Nah, itu apalagi orang yang sedang ego juga tidak pernah, kalau dia bicara pasti keluar kata-katanya. Nah, itulah. Jadi yang paling penting pengendalian hawa nafsu supaya kita tidak bisa mengikuti tidak mengikuti jin dan iblis tadi gitu. Insya Allah nanti ucapannya akan bagus. Itu. Berarti betul-betul ya Pak Kiai ya, hati ini yang menjadi modal awal. Ya, dorongannya. Baik dan tidaknya. Betul, hati itu dorongannya. Waduh, pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedemikian dahsyatnya ya ternyata hal-hal yang terkait dengan masalah lisan. Nah, kalau bicara tentang puasanya mungkin nih Pak Kiai, kadang-kadang dari lisan ini apa juga berimbas pada pahala dari puasanya seseorang. Ini sepertinya kok menjadi hal yang sangat besar sekali nih lisan ini. Oh, betul. Baik, begini Kang Jamal. Ada keterangan dari Kangjeng Rasul, di antaranya bisa batal pahala seseorang apabila dia selalu bicara kotor. Bicara kotor itu misalnya bicara dusta, bicara jelek, ngerumpi, ya, ngadu domba. Nah, ini nanti pahala-pahala puasa itu bisa hancur. Ya, puasanya sih memang tidak ini ya, tidak perlu dikodo ya. Tetapi nilai pahalanya nol. Sebagaimana Kangjeng Rasul bersabda, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, ini tadi Kang Jamal, ketika puasa lisannya ngelantur bicaranya, ngadu domba lah. Gitu kan ya? Kan kadang-kadang ada kiai yang bilang seperti ini, saya kan bicara apa adanya nih, nggak menambahkan, nggak mengurangi. Nah, kalau yang seperti itu masih sama nggak nih Pak Kiai? Ya, tapi kalau sedang saum, ya pandai-pandailah menahan diri. Kita ini sedang puasa. Kata Rasul, ketika engkau misalnya dimaki-maki orang atau diajak ngerumpi, jawab kata Nabi, inni so'im, aku sedang puasa. Tuh begitu, Rasulullah yang ngajarin seperti itu. Gitu ya. Inni so'im, dia masih tetap ngajak untuk ngegunjing ya, untuk ngerumpi. Kita jawab, inni so'im. Atau dia marah-marah ke sama kita, nggak usah dibalas lagi marahnya, jawab inni so'im, aku lagi puasa. Sama orang yang mau ngajak ngerumpi juga, jawab aja inni so'im, kan termasuk jelek juga kan ngerumpi kan Kang Jamal itu ya.
Aduh, pemirsa Badar TV, hati-hati ya dengan ngerumpi ini, apalagi di kesempatan menjelang imsak kayak gini nih. Iya. Ya, pemirsa Badar TV di rumah, perbincangan kita tentunya masih berlanjut ya dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, sebab kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Badar TV, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Jamal Haris di kesempatan pagi hari ini dalam acara kita Seruan Mimbar Pagi Ramadan. Alhamdulillah telah hadir di studio Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Hasanuddin Basuni, merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin, tepatnya di daerah Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini salah satu tema yang akan kita hadirkan bersama adalah tentang rindunya surga terhadap 4 golongan. Pemirsa Badar TV yang berbahagia, langsung saja tentunya kita akan coba menyapa beliau di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sehat? Ya, alhamdulillah. Insya Allah, Pak Kiai. Ya. Insya Allah. Baik, pemirsa Badar TV, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan yang akan beliau hadirkan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan tema kita, surga rindu kepada 4 golongan. Tafadhol, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa ja'alahu nuran yahtadi bihil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Badar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Badar TV rahimakumullah, setiap hamba Allah yang beriman khususnya pasti mereka ketika meninggal ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang tidak melakukan perintah Allah pun mereka berharap kepada yang Maha Agung apabila dia nanti ingin masuk surga. Apakah semua orang masuk surga dan juga dirindukan oleh surga? Tentu tidak demikian. Jawabannya ada dalam sebuah hadis di mana Kangjeng Rasul bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kata Kangjeng Rasul, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Apabila pemirsa Badar TV rajin membaca Al-Quran, apakah di rumah, di kantor, ataupun di tempat kerja, di masjid dan sebagainya, mereka itulah diantaranya hamba Allah yang dirindukan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Kalau kita sering stres, sering melamun, sering gundah, sering bingung, bacalah Al-Quran dengan khusyuk. Nanti Al-Quran akan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Apalagi di bulan suci Ramadan, tentu kita hendaklah selalu banyak membaca Al-Quran. Ada seorang ulama besar, Imam Syafi'i, beliau setiap hari, setiap malam tamat membaca Al-Quran rata-rata 2 kali tamat. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Samudra, saya kurang begitu tahu apakah suka tamat atau tidak. Demikian juga ulama-ulama besar yang lain, kalau membaca Al-Quran begitu hebat, begitu maksimal. Oleh karena itu, mari kita baca terus Al-Quran, kemudian pelajari isinya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti surga akan rindu kepada kita semua. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surga menurut Kangjeng Rasul, wa hafizil lisan,
yaitu orang yang dapat memelihara lisannya. Lisan, pemirsa, ini bisa bekerja 24 jam. Ketika bekerja, kita bisa sambil bicara. Ketika kita berenang, bisa sambil ngomong. Ketika kita makan, bisa sambil bicara. Bahkan orang yang sedang tidur pun bisa bicara. Itulah yang dikatakan ngigau. Oleh karena itu, lisan bisa bicara, bisa bekerja 24 jam. Begitu banyak apa yang dilakukan oleh lisan, bisa sampai 24 jam. Nah, oleh karena itu, bagi hamba Allah yang pandai menjaga lisannya, mereka tentu akan selamat dunia dan juga selamat akhirat. Apalagi di suasana Ramadan, pandai-pandailah menjaga lisan. Karena puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, juga mata, kuping, lisan perlu dijaga dengan baik. Insya Allah, orang-orang yang selalu menjaga lisannya dengan baik, mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang kemudian pemirsa, orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah yang ketiga, menurut Kangjeng Rasul, mut'imil ji'an, yaitu memberi makan sama orang yang lapar. Bangsa kita yang dalam keadaan miskin, yang sering kelaparan, jumlahnya puluhan juta. Oleh karena itu, bagi orang kaya, bantulah mereka. Bagi orang yang mampu, berilah mereka makan, minum, pakaian dan sebagainya. Ini tentu pahalanya luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah bagi hamba Allah yang selalu menolong saudara-saudaranya yang lemah. Baik itu lemah ekonominya, lemah ilmunya, ataupun syahwatnya dan sebagainya. Ini juga termasuk lemah. Dan yang kemudian yang dirindukan oleh surga yang keempat menurut Kangjeng Rasul, ini yang keempat pemirsa, was-shaimina fi syahri Ramadan, mereka yang suka puasa di bulan suci Ramadan. Saat ini umat Islam di seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah saum. Ketika saum kita lapar, wajar karena tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke dalam perut kita. Ketika puasa haus, wajar karena tidak ada setetes air pun yang masuk ke dalam rongga-rongga mulut. Ini semua adalah wajar. Tetapi pemirsa, bagi hamba Allah yang rajin puasa dengan penuh disiplin, dengan baik, mereka nanti akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan puasanya tidak sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan seks, tetapi seluruh organ tubuh adalah disiplin dengan baik. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan nilai yang besar dari ibadah puasa ini. Oleh karena itu, wajar dan pantas hamba Allah yang beriman, yang melaksanakan ibadah puasa, mereka sangat dirindukan oleh surga Allah. Dan orang yang saat ini puasa lapar haus, di hari kiamat nanti mereka tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan sedih. Tetapi yang hari ini mereka tidak puasa tanpa uzur, mereka kenyang, mereka hilang haus, hilang lapar. Tapi nanti di hari kiamat akan kelaparan yang begitu dahsyat dan kehausan yang begitu hebat. Ini nanti. Oleh karena itu, mari pemirsa, kita laksanakan terus ibadah saum dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nilai yang besar kepada kita semua, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin ya, Pak Kiai. Ya. Pemirsa Bedar TV yang berbahagia, demikian tentunya telah kita dengarkan prolog awal pada kajian kita di Serian Mimbar Pagi Ramadan di kesempatan hari ini. Jangan kemana-mana, yang pasti kita akan kembali untuk berbincang lebih lanjut dengan beliau untuk sesi berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami.
بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدين.